sejahtera buat kita semua, terkhusus buat kalian adik-adik sekolah minggu GKPS. Sapaan firman Tuhan di penghujung bulan Agustus hari ini yang di tanggal 31 diambil dari kitab 2 Korintus pasal 4 ayat 17 sampai 18 untuk mencerahi tema perenungan kita, yakni penderitaan itu apa ya? Namun sebelum saya membacakannya, marilah kita terlebih dahulu berdoa memohon pengajaran Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, sekarang ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Ajarilah kami supaya kami dapat memahaminya dan melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari, supaya hidup kami terus sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepadamu, ya Allah. Amin. Nah, sekarang saya akan membacakannya dari Alkitab 2 Korintus pasal 4 ayat 17 sampai 18. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Demikian firman Tuhan. Wah, tema firman Tuhan hari ini kayaknya agak serem gitu loh adik-adik. Apa itu penderitaan? Oke, adik-adik, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, makna penderitaan adalah keadaan yang menyedihkan, yang harus ditanggung. Aduh, berarti penderitaan itu suatu keadaan yang menyedihkan ya. Sementara itu makna derita adalah sesuatu yang menyusahkan, yang ditanggung dalam hati, seperti kesengsaraan, penyakit, dan lain-lain. Berarti derita itu sesuatu yang menyusahkan hati. Nah, siapa rupanya yang mau sedih? Nggak ada kan? Ada yang mau susah? Pasti juga nggak ada lah ya. Semua orang pasti pengennya senang, ceria, gembira, bersuka cita, pokoknya happy deh, kan gitu ya? Bahkan sebuah lagu mengatakan susah itu tak ada gunanya. Nah, lagu ini mau menyatakan jangan bersedih. Namun pada kenyataannya gimana? Adakah yang pernah bersedih hati? Pernah lah ya. Ada yang hatinya pernah susah? Pernah lah ya. Ayo adik-adik, bolehkah diberitahu apa yang pernah membuat hatimu sedih dan susah? Ayo coba kamu sebutkan sekarang. Nah, adik-adikku yang disayangi Tuhan, ada orang yang menderita sedih susah gara-gara penyakit yang dia derita. Ada yang bersedih karena nggak menang dalam sebuah pertandingan. Ada yang bersedih karena dicopet, dibully orang, atau karena kemiskinan orang tuanya nggak bisa bayar uang sekolah. Dan lain masih banyak lagi yang menyebabkan kesedihan dan penderitaan kita. Namun yang jelas, Alkitab kita ini menyebutkan ada dua jenis penderitaan dalam 1 Petrus 3 ayat 17. Yang pertama, menderita karena berbuat dosa atau berbuat jahat. Lalu yang kedua, kita menderita karena kita berbuat baik. Oke, contoh yang pertama, kita menderita karena berbuat dosa. Misalnya ada orang yang berkelahi, tawuran pelajar, lalu kita kena lempar batu, masuk rumah sakit dong. Jadi susah, sedih deh. Atau karena ada yang mencopet, ketahuan, digebukin, masuk penjara. Menyedihkan, hidup menjadi susah. Itu semua karena ulah sendiri, karena kejahatan dan tidak taat pada aturan. Jadi adik-adik, berhati-hatilah supaya jangan karena ulah kita, orang lain dan kita sendiri menjadi susah dan sedih alias menderita, oke? Nah, sekarang yang kedua, orang yang menderita karena kebaikan. Misalnya dia berkata yang benar, tetapi temannya mengatakan kau sok baik loh, sok suci loh. Atau kamu melarang teman jangan mencuri, tapi justru dimarahin dan mereka nggak mau berteman dengan dirimu. Itu namanya menderita karena kebaikan. Nah adik-adik, penderitaan seperti itulah yang dialami Rasul Paulus, seperti yang dipersaksikannya dalam suratnya yang kedua ini kepada jemaat Korintus. Dia mengatakan bahwa ia dan rekan-rekannya mengalami penderitaan. Penderitaan karena apa? Penderitaan karena memberitakan Injil. Ya begitu, Rasul Paulus dan rekan-rekannya
ketika menginjili, memberitakan kabar baik tentang Yesus Kristus, mengalami penolakan. Mereka diusir, bahkan ditangkap dan dipenjara, nyaris dihukum mati. Itu penderitaan karena kebaikan. Namun kata Paulus di teks firman Tuhan tadi, itu penderitaan yang ringan. Loh, ditangkap, masuk penjara, kok dibilang ringan sih? Ya itulah pengakuan Rasul Paulus, sang pemberita Injil itu. Mengapa ringan? Sebetulnya berat sih. Tapi itu menjadi ringan karena dia memiliki pengharapan. Karena katanya mereka mengerjakan kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Maksudnya, penderitaan itu kecil bila dibandingkan dengan hadiah kemuliaan yang akan mereka terima kelak. Di ayat 18 memang disebutkan, kemuliaan itu belum kelihatan nanti. Tapi mereka yakin hadiah kemuliaan itu kekal adanya. Itulah yang mereka kejar dan harapkan. Singkat kata, apa kira-kira hadiah yang mulia itu? Hadiahnya adalah surga. Jadi Rasul Paulus sangat yakin dalam pelayanan kepada Kristus, walaupun menderita sekarang, tapi nanti Tuhan akan memberikan hadiah, anugerah yang besar, yakni kehidupan kekal di surga. Atau seperti lagu sekolah minggu ya kan, yang mengatakan upahmu besar di surga. Seperti itu. Jadi seakan-akan Paulus saat itu sudah mengaminkan sebuah peribahasa yang kita kenal, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Ayo lanjutkan. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Itu prinsipnya, sehingga ia tetap kuat dan bertahan dalam penderitaan dan pekerjaan baik itu. Dia tetap setia berbuat baik karena Tuhan akan membalaskan kebaikannya. Nah, adik-adikku, ketika kau menderita, sedih, susah karena kebaikan, bertahanlah. Suatu saat kau akan menang. Anggaplah itu sebuah pencobaan. Di teks yang lain, Rasul Paulus mengatakan dalam 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Berarti adik-adikku, kalau kita sedang mengalami penderitaan, sampaikanlah kepada Tuhan Yesus melalui doa, lalu tetap berusaha, tetap berupaya, bekerja keras untuk meraih yang terbaik di dalam Tuhan. Ora et labora. Sebab ia akan memberikan jalan keluar sebagai jalan kebaikan atas apa yang kita alami. Maka ingat, masker masa susah bersama Kristus. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang telah mencerai kami ketika kami mengalami kesusahan, kesedihan, penderitaan, supaya kami tetap berserah kepadamu karena Engkau akan memberikan kami kekuatan, memberikan jalan keluar. Bahkan Engkau telah mempersihkan kepada kami pengharapan, yaitu kehidupan kekal bersamamu nanti di surga. Terima kasih Tuhan, jagalah kami dan berkatilah kami. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom buat kita semua.